Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Abdurrahman Farisi dari IF 3805 jurusan Teknik Informatika Telkom University. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penulisan paper saya yang berjudul penggunaan data warehouse untuk decision support system pada sales management supermarket. Pada paper saya mengambil latar belakang. Yang pertama adalah pada metodologi tradisional untuk menganalisis data tidak dapat menangani data dan jumlah yang besar. Kemudian pada database tradisional sumber daya atau resource kurang memadai dan sulit untuk dikembangkan. Dan yang terakhir adalah perkembangan zaman telah melahirkan teknologi yang dapat menyimpan banyak data dalam waktu yang lama, yaitu data warehouse. Dengan beberapa latar belakang yang saya ambil, kemudian didapatkan rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana konsep data warehouse untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, bagaimana penerapan sistem pendukung pengambilan keputusan dalam sales management supermarket. Tujuan dari penulisan ini yaitu yang pertama, menjelaskan konsep data warehouse untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan yang kedua, menjelaskan proses penerapan sistem pengambilan keputusan dalam sales management supermarket. Batasan riset yang saya ambil, yang pertama, ruang lingkup decision support system dan data warehouse hanya pada lingkungan sales management supermarket. Dan yang kedua, implementasi pada sales management supermarket dengan menggunakan star structure model. Terdapat metode dan teori dalam penulisan paper ini. Dari yang pertama, data warehouse merupakan sebuah database yang hanya bisa dibaca, yang dibuat dengan mengkombinasikan data dari banyak database untuk tujuan analisis. Dan data warehouse ini bersifat terintegrasi, subject oriented, dan non-volatile. Kemudian decision support system merupakan sistem informasi yang mendukung aktivitas pengambilan keputusan. Decision support system melibatkan berbagai teknologi seperti basis data, komunikasi, data, dan sebagainya. Berikut ini adalah gambar dari arsitektur decision support system berdasarkan data warehouse. Dan dari arsitektur ini didapatkan 4 modul. Yang pertama adalah data preparation. Data preparation berisi dari external data, operational data, dan data source. Ketiga data tersebut dikumpulkan dan dipersiapkan agar bisa digunakan pada data warehouse. Kemudian yang kedua, constructing metadata model. Dari kumpulan data preparation dijadikan satu menjadi metadata model. Kemudian dari metadata dimasukkan ke dalam data warehouse agar bisa digunakan untuk decision support system. Dan yang terakhir adalah data mining operation. Data mining diperlukan untuk mengetahui atau mengambil knowledge pola dari data yang kita ambil. Kemudian langkah-langkah untuk membangun desain decision support system menggunakan teknologi data warehouse. Yang pertama adalah membuat desain arsitektur DSS itu sendiri. Yang kedua, membuat skema DSS. Dari skema DSS itu terdapat 2 modul yang dilakukan. Yang pertama adalah OLAP dan yang kedua adalah ETL. Kemudian dari membuat desain ETL terdapat langkah-langkah untuk membuatnya, yaitu yang pertama adalah logic flow of ETL. Yang kedua adalah ETL elementary components. Yang ketiga, data conversion mapping relation, dan yang terakhir ETL realization. Langkah selanjutnya adalah membangun metadata. Pada metadata dilakukan dimensi metadata dan managing subject metadata. Kemudian membangun desain OLAP. Pada desain OLAP kita akan membuat desain star model dan analisis multidimensional. Dan selanjutnya adalah membangun desain data mining. Di dalam data mining itu sendiri kita akan melakukan sinkronisasi data. Berikut ini adalah gambar skema sales management decision support system dengan data warehouse.
Dari yang pertama adalah terdapat 4 data yang akan dikumpulkan. Yang pertama adalah inventory management, yang kedua data sales management, yang ketiga production management, dan yang terakhir external information management. Dari keempat data tersebut akan dikumpulkan dan disimpan di dalam business database. Dari business database kita melakukan data extraction, data cleaning, data conversion, dan data integration. Dari 4 langkah tadi akan disimpan ke dalam data warehouse dan akan dilakukan OLAP. Dan yang kemudian dari data warehouse tersebut akan dikeluarkan menjadi multidimensional data dan dapat digunakan oleh user karena sudah menjadi output interactive interface. Jadi user akan menggunakan semua skema itu untuk DSS atau Decision Support System. Dan penerapannya pada tingkat manajemen jaringan supermarket, yang pertama adalah membantu tata letak pengelompokan produk. Yang kedua, penekanan biaya penyediaan. Dan yang ketiga, mengetahui situasi penjualan secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah mengetahui analisis pasar dan tren. Dari penulisan paper yang saya ambil, saya mengambil kesimpulan data warehouse digunakan untuk membantu para pengambil keputusan dalam melakukan analisis pengambilan keputusan. Dalam tulisan ini, penulis mengambil contoh dalam manajemen supermarket dengan cara membuat desain DSS dengan teknologi data warehouse. Diharapkan dengan adanya penulisan paper ini dapat membantu dan memudahkan para pengambil keputusan untuk membuat keputusan pada lingkungan sales management supermarket. Dan saya menyarankan penerapan DSS dan data warehouse dapat diuji pada lingkungan yang lebih luas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.